saya dan peneliti dan tenaga kesehatan lain, kita akan sangat senang kalau memang benar-benar Papua tidak ada kasus DBD. Permasalahannya biasanya lebih soal pelaporannya yang tidak rutin dan tidak tepat. Okay? Jadi itu yang pertama, menghindari gigitan nyamuk. Yang kedua adalah kita kendalikan jumlah nyamuk. Oleh karena itu, ini program yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah, kan? Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur. Dan satu lagi, dan ini terjadi di rumah saya ingat tahun kemarin ketika rumah saya mendapatkan ART baru, asisten rumah tangga yang baru, dia belum begitu paham cara menggunakan mesin cuci. Jadi setelah dia mencuci, dia lupa mengeluarkan air dari mesin cuci. Kebetulan ini mesin cuci lama, di mana kita perlu menyalakan tombol lagi biar airnya keluar. Minggu itu saya melihat, kenapa ya tiba-tiba banyak nyamuk. Jadi saya cek tanaman saya, gak ada, di bawah dispenser gak ada. Saya iseng aja, saya ke mesin cuci, saya buka, ternyata ada sisa genangan air, nggak banyak, paling cuma 2 cc atau 3 cc, tapi sudah banyak jentik nyamuk di situ. Jadi hal-hal yang kadang kita nggak waspada. Yeah. Dan selama itu air yang jernih atau air bersih, itu menjadi sarang kesukaan si nyamuk Aedes, ya. Kayaknya ini slide terakhir untuk sesi kedua, Bu Sri. Mungkin kita lanjutkan tanya jawab dulu, Bu, sebelum kita masuk ke sesi ketiga. Silakan, Bu. Silakan yang mau bertanya. Sambil nunggu, saya mau bertanya, Dok. Ini silakan. Saya pernah dengar bahwa baju yang digantung juga bisa jadi sarang nyamuk. Apakah benar ya? Bisa, Bu. Mas, dia dalam sarang nyamuk dalam pengertian bahwa si nyamuknya suka hinggap di situ. Oh, okay. Ya, suka hinggap di situ. Seperti kayak di tempat persembunyian dia lah untuk sementara sampai dia siap untuk bertelur. Itu baju kotor atau baju bersih? Kadang baju bersih juga iya. Makanya kita selalu menyarankan kalau baju bersih ya, simpan dalam lemari. Kan kita tutup sehingga kita meminimalkan kemungkinan nyamuk itu masuk ke dalam. Tapi kalau kita gantung baju misalnya di belakang pintu, itu mau baju bersih, baju kotor, nyamuk akan hinggap. Saya ada pertanyaan, kenapa ya saya suka digigit nyamuk, teman saya enggak, atau saudara saya enggak, ya? Oh iya, ada yang mengkaitkan dengan golongan darah, ya? Kayaknya sih bukan golongan darah, ya. Penemuan yang terbaru yang menunjukkan itu si nyamuk suka menggigit darah kita. Dan ini nyamuk apa aja ya, Bu ya? Mau nyamuk Aedes, nyamuk Culex, Anopheles, dia suka ketik CO2 kita dari nafas kita. Lalu yang kedua adalah dari laktat, asam laktat. Asam laktatnya dari mana? Dari bakteri yang ada di kulit kita. Kulit kita kan penuh dengan bakteri. Mau kita mandi setiap jam, pakai sabun apapun, memang kita hidup di dunia mikroba, di dunia bakteri. Nah, mungkin ini nanti kita masuk ke sesi 3, kita bicara bakteri. Memang manusia hidup di dunia mikroba, ya, di saluran pencernaan, di saluran pernafasan, di saluran urogenital kita, saluran kelamin kita, apalagi di kulit kita. Dan ada bakteri-bakteri yang baik yang kita memang membutuhkan dia. Ada bakteri yang jahat yang kita tidak membutuhkan dia. Nah, bakteri yang di kulit kita, ada bakteri yang baik, ya, karena dia akan membantu menjaga kesehatan kulit kita. Namun ketika dia dia habis selesai makan, ya, dia akan mengeluarkan senyawa tertentu, salah satunya asam laktat. Dan asam laktat itu menjadi parfum yang disukai oleh nyamuk. Makanya ada orang-orang tertentu yang dengan pola makan tertentu sehingga bakteri kulitnya tertentu, maka nyamuknya akan lebih suka menggigit dia. Nah, ini penelitian masih terus berlangsung. Karena sekarang orang mau tahu, jadi makanan seperti apa nih yang harus kita hindari untuk meminimalkan gigitan nyamuk. Kita kan udah tahu repellent, sesuatu yang wangi, repellent yang bau lavender lah, bau aloe vera lah, itu tidak disukai oleh nyamuk. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, yang disukai nyamuk apa nih? Mungkin kita bisa hindari untuk tidak mengkonsumsinya atau mengurangi konsumsinya untuk meminimalkan digigit nyamuk.
Ya. Apa kira-kira belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Ini karena butuh penelitian yang apa dalam skala yang masih besar. Jadi belum ada. Moga-moga di sesi berikutnya. Oke, kalau cara mencegah demam berdarah menggunakan bahan-bahan herbal seperti lavender itu bisa berarti? Bisa. Karena ini seperti saya kembali ke slide ini adalah kita istilahnya menggunakan mosquito repellent. Artinya bahwa mosquito repellent ini tidak membunuh nyamuk, tapi mengakibatkan nyamuk ogah, males. Ogah datang. Karena ogah datang, dia nggak gigit kita. Ya kita tidak terkena penyakit demam denggi dalam hal ini, Bu. Oke. Ini ada pertanyaan, Dok. Selain pencegahan tersebut, apakah ada vaksin yang sudah ditemukan untuk mencegah penyakit akibat virus DBD ini? Ya, ada. Tadi sempat saya singgung sebentar. Sebenarnya ini topik yang cukup luas, makanya sengaja tidak saya masukkan. Tapi sekilas saat ini sudah ada 2 vaksin denggi yang dipergunakan di dunia. Yang pertama vaksin dari perusahaan perusahaan Perancis yang kita sebut Sanofi Pasteur. Itu vaksin denggi pertama. Permasalahannya adalah tingkat proteksi dia agak kurang, terutama buat individu yang belum pernah terinfeksi demam berdarah sebelumnya. Ya, terutama belum. Dan ternyata buat individu-individu seperti itu yang belum pernah terinfeksi, lalu diberikan vaksin, dia malah bisa menimbulkan resiko untuk menderita demam denggi yang lebih parah, yang tadi kita bahas di sisi awal. Jadi mendingan nggak usah dong ya? Untuk yang vaksin yang pertama, Bu. Makanya vaksin yang pertama itu saat ini cuma disetujui di beberapa negara dan cuma diperuntukkan untuk kelompok usia di atas 12 tahun dengan anggapan kelompok usia 12 tahun di negara-negara endemik ya, Bu ya. Tapi Indonesia tidak menyetujui vaksin ini di negara endemik dengan anggapan bahwa kalau dia udah 12 tahun ke atas, besar kemungkinan dia sudah pernah terinfeksi demam berdarah sebelumnya. Makanya kalau diberikan vaksin Sanofi Pasteur itu tidak ada masalah. Ya, jadi itu satu. Nah, tapi vaksin ini akhirnya tidak disetujui di Indonesia, tidak beredar di Indonesia. Nah, sekarang mulai tahun kemarin, Agustus tahun kemarin, masuk vaksin kedua dari perusahaan Jepang, dari Takeda. Ya, vaksin ini agak berbeda dengan vaksin yang pertama. Tadi yang pertama saya sebutnya satu vaksin Perancis, satu vaksin Jepang lah ya, Bu ya. Ya. Vaksin Jepang ini, buatan Jepang ini disetujui di Indonesia. Jepang, dan Uni Eropa. Berikutnya, apakah ada daerah-daerah yang aman dari nyamuk DBD? Misalnya karena suhunya lebih dingin, contohnya misalnya Puncak atau Bandung atau apa gitu ya. Iya. Itu pertanyaannya. Dan yang kedua, kalau misalnya ada jentik-jentik, kita kan tidak tahu ya, Dok, ya kadang-kadang nggak kelihatan ya. Kalau misalnya ternyata airnya kita masak terus kita minum, itu jentiknya mati nggak?